Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dami Soccer. Pada kesempatan kali ini Dami Soccer akan melakukan match lagi, tentunya dengan tim yang berbeda. Tim yang akan dilawan oleh Dami Soccer pada kesempatan kali ini adalah PSG, teman-teman ya. Jadi PSG ini adalah tim yang menurut saya dengan adanya Mbappe dan Neymar itu adalah sebuah tim yang eksepsional ya. Jadi cukup bisa dibilang sih tim yang agak merepotkan untuk dilawan karena ada Mbappe dengan agility dan speednya ya, finishingnya juga bagus. Ada Neymar juga di sana. Jadi memang kalau bisa dibilang sih ya tim ini tim bagus gitu. Nah, kita akan lihat ya bagaimana cara Dami Soccer untuk mengalahkan tim seperti ini, mengalahkan Neymar Mbappe dengan PSG dengan Neymar dan Mbappe-nya gitu ya. Penasaran? Yuk kita tonton full videonya. Oke ya, ini kita tinggal nunggu dulu. Oke ya, sudah masuk ke pertandingannya teman-teman. PSG lawan FC Barcelona. Masih dengan skuad yang sama. Oke, bola dimulai dari PSG terlebih dahulu ya. Ya, mereka mencoba untuk build up serangan. Nah, ini kalau perhatikan ini ada Vieira mencoba untuk ngepres, ada Messi juga ngepres ternyata, tapi tidak berhasil. Nah, ini Neymar nih, bahaya nih teman-teman. Dia kalau Neymar dari sisi dia umpannya sih nggak terlalu ya. Tapi kalau udah positioningnya itu sudah bagus, biasanya agak susah bagi defender ya untuk mengatasinya gitu. Nah, ini serangan dilakukan oleh Barcelona ya. Ada Cristiano Ronaldo diumpan ke Xavi, Xavi ke Messi, Messi 1-2 ke Xavi kembali. Oke. Messi mencoba untuk mencari celah. Oh, ada Greenwood. Oke. Keren ya. Sebuah 1-2 Greenwood, dia masuk ke dalam ya. Setelah masuk ke dalam, dia tidak langsung shoot, tapi dia lihat ada si Torres yang sedang kosong. Akhirnya dimasukkanlah, itu menjadi sebuah gol ya. Jadi inilah kejelian seorang Greenwood yang dia bisa melihat celah ya. Menurut saya itu salah satu sisi baiknya si Greenwood ya, atau sisi positifnya Greenwood ketika dia memainkan. Oke, kita kembali lagi ke pertandingan. Bola masih di PSG. Nah, ini bahaya nih. Kita lihat pergerakan dari Mbappe ya. Mbappe itu pergerakannya dia langsung menusuk ke dalam ya. Jadi kalau ini dia. Ada Di Maria, bahaya tuh. Oke. Tapi bisa diamankan Oliver Kahn. Jadi Oliver Kahn ini enaknya ya untuk bola-bola atas tuh dia jarang banget miss ya, karena memang mungkin dia penjaga gawangnya kan tinggi. Jadi enak sekali untuk intercept bola-bola atas seperti itu. Hampir jarang sih dia ada gol-gol heading ya kalau saya pengalaman selama ini ya. Jadi lumayan bisa diandalkan untuk bola-bola atas ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Messi apa yang dilakukan? Oh, ternyata salah. Ya, di press dan bolanya hampir lepas tadi. Udah Vieira, Messi kembali. Messi ke siapa tadi itu? Oh, Torres ya. Ternyata Torres gagal untuk menendang. Oke, Ronaldo mencoba untuk menutup jalur passing ya. Jadi itu teman-teman, kalau kita bermain match ini ya, main PS Mobile ini, usahakan ketika teman-teman ngepres itu jangan langsung ke pemain, tapi tutup dulu pergerakannya ya. Kayak ini yang saya lakukan ini, kayak Neymar. Oh, ini lihat dia kan, kan ngeri banget tuh ya Mbappe. Gila. Kenapa tadi bisa lolos itu ya? Karena Mbappe bisa ngegolin. Kalau memperhatikan itu Puyol tuh telat nutup dia, interceptnya telat banget. Jadi memang Puyol ini kelemahannya di kecepatan, sehingga seringkali agak kewalahan ketika harus ngadepin striker yang sekelas kayak Mbappe atau mungkin kayak Aubameyang yang ada di Arsenal gitu ya. Nah, kita kembali. Nah, Mbappe kan dia selalu bantu, dan kita perhatikan gol lagi. Nah, lihat gol lagi ya. Nah, kenapa bisa gol lagi? Karena
kembali lagi Puyol telat nutup. Jadi kalau nanti teman-teman melakukan match apapun itu, mau online match atau match di lokal ya, usahakan perhatikan dulu striker lawan itu siapa. Nah, kini kita ganti menjadi Maldini yang kecepatannya jauh lebih ya nggak jauh sih, paling nggak lebih baik daripada si Puyol untuk coba mengantisipasi kecepatan dan agility dari si Mbappe ini yang cukup sulit menurut saya untuk diantisipasi ya. Nah, karena kalau pakai Puyol tuh aduh susah banget teman-teman untuk melawan goal poacher ya, terutama yang punya kecepatan tinggi gitu. Ya, ini 2-1. PSG masih unggul daripada Barcelona. Kita lihat apakah Barcelona bisa melakukan sesuatu untuk membalikkan keadaan. Bola dari Barcelona sekarang, Cristiano Ronaldo ke Zinchenko. Nah, ini Zinchenko juga kenapa saya pilih ketimbang back yang lain atau fullback. Oke, ada Greenwood. Keren. Nah, itu pergerakannya tuh kalau dia sayap penjelajah seperti itu ya. Setiap kali striker dapat bola, itu dia langsung akan masuk ke dalam. Lalu ya sudah, tinggal tunggu aja. Nah, itu kalau semisal kipernya ofensif itu bisa jadi nggak dapat bolanya, tapi karena defensive football ya, defensive goalkeeper jadinya bisa tuh di intercept gitu ya. Bisa digolkan di situ tadi gitu teman-teman. Jadi teman-teman ketika bermain itu usahakan untuk juga tahu playing style dari masing-masing pemain itu seperti apa. Kenapa? Karena bisa dibilang hampir 80% ketika kita bermain PES ini bisa ditepis. Nah, itu dia. Jadi kalau defensive goalkeeper tuh kayak tadi itu ya teman-teman, ketika Torres dapat bola dia coba untuk tendang jarak jauh, biasanya dia lebih siap. Jadi tendangan jarak jauh itu kalau melawan defensive goalkeeper itu saran saya sih jangan menggunakan long shoot terus, karena pasti bakalan sulit kayak melawan Oblak atau melawan ini yang kipernya si siapa namanya PSG ini gitu ya. Nah, jadi saran saya coba menggunakan terupas atau umpan-umpan yang kuantu lah bentuknya, jadi teman-teman bisa masuk dan bisa ngegolin dari jarak dekat. Biasanya sih itu lebih berhasil gitu. Nah, ini karena saya menggunakan formasi 4-3-3 ya, jadi kebanyakan serangan saya memang dari sayap ya akhirnya. Kenapa dari sayap? Agar nah ini lihat Messi bisa ditepis lagi kan. Bisa ditepis lagi teman-teman. Jadi memang defensive goalkeeper tuh gitu, dia lebih siap ketika ada serangan yang seperti tadi ya. Jadi ke tendangan jarak jauh. Gol ya. Gak kepikiran Ronaldo bisa ngegolin dalam posisi kayak gitu. Nah, itu dia sih ya, cukup bagus juga ini teman-teman. Jadi yang ngumpan si Messi. Ya, Messi ini menurut saya untuk tendangan pojok ya itu cukup baik, ini terutama Messi yang ikonik ya. Entah kenapa tuh dia selalu bisa menemukan temennya, jadi bisa ngegolin dengan ya macam-macam ya, bisa gol seperti tadi atau bahkan kadang heading juga. Biasanya sering heading itu kalau di saya itu entah si Vieira atau kadang si Torres pun juga sering ya. Ya, kita kembali ke pertandingan. PSG versus Barcelona, PSG 2, Barcelona 3 ya. Jadi Barcelona sekarang unggul ya, membalikkan keadaan dari 2-1 menjadi 3-2 teman-teman. Nah, kita lihat cara bertahannya ya. Nah, ini ada Rafinha. Nah, Rafinha tuh ke Neymar. Nah, kita tutup langsung. Nah, kita tutup. Oke, hampir aja itu kalau salah timing bisa kartu kuning tadi. Di Maria ngeri. Nah, ini juga saya kipernya menggunakan Oliver Kahn ya tadi ya, alasannya karena untuk long shoot begini dia lebih siap dan jarang sekali kebobolan dengan bola-bola seperti itu. Nah, tapi kalau untuk corner begini biasanya agak-agak ya mengerikan juga sih, karena kita nggak tahu ya untuk second ball-nya yang mengerikan kalau corner tuh second ball-nya teman-teman. Jadi bola keduanya itu, nah ini kayak gini bahaya nih. Nah, ini ada dialog Rafinha dia mencoba untuk mencari kawan dan mencari celah. Oke, Rafinha kembali, kita lihat apakah dia bisa. Oke, Neymar bahaya nih. Oke, kembali ke Rafinha ke Danilo, Rafinha kembali. Itu
ada si Ramos ke Cristiano Ronaldo diumpan ke Fernando Torres sama terjadi ada Greenwood, ayo Greenwood, gol kan Greenwood. Kok bisa nggak gol kayak gitu? Kok bisa Greenwood gak gol kayak gitu? Itu sudah kipernya out of position. Kenapa kok malah ditendang jauh gitu Greenwood? Ini dia teman-teman. Jadi pemain muda tuh bisa seperti itu ya. Jadi kadang, nah ini anehnya Konami juga sih. Kadang dengan posisi yang seharusnya bisa 80% gol, ternyata bisa nggak gol gitu. Nah, pasti teman-teman juga sering mengalami kayak gitu ya. Dan itu bikin kesel sekali teman-teman ya. Nah ini ada Zinchenko, ada Ramos, diumpan ke Xavi, oke bisa diamankan. Nah ada Messi ke Vieira. Nah apa yang terjadi? Vieira diumpankan ke Greenwood ke Torres kita lihat, oke berputar, dia mencari kawan. Sayang sekali. Oh masih ada Vieira, second ballnya Torres, kita lihat Torres masih Torres, diumpan ke Greenwood. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi beruntungnya tadi ada second ball yang diambil Vieira. Jadi Vieira ini menurut saya yang cukup baiknya adalah dia bisa untuk posisi kayak gitu ya, jadi bisa mengamankan bola. Second ballnya lumayan oke, dan akhirnya diumpan ke Torres diumpankan ke Greenwood melalui terupas. Dan lihat, kalau terupas lawan defensif goalkeeper itu biasanya lebih cenderung berhasil teman-teman, gitu ya. Nah skor menjadi 4-2 ya untuk Barcelona, dan pertandingan saya kira udah usai. Saya kira itu adalah pertandingan yang sangat indah ya. Oke, saya kira sekian sih teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Ikuti video-video berikutnya. Thank you and bye-bye.